Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DS Gamestone. Seperti biasa, kita akan membuat sebuah tutorial cara membuat diamond atau berlian dengan batu kenyang air. Nah, batu kenyang air ini sudah berbentuk seperti ini. Sudah sedikit saya potong tadi ya, kita cari yang bagian yang paling bersih soalnya. Lalu untuk selanjutnya kita bentuk, mungkin tetap bulat begini ya, cuman nanti kita buat sub atau alur untuk membuat cuttingnya. Jadi nanti bagian bawah kita bikin 3 sisi, untuk yang atas kita bikin 2 sisi saja. Nah, kita bentuk seperti ini dengan pisau gerinda. Kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini 2, 3. Lalu untuk bagian atas ya, cuma ada 2, dan bagian atasnya itu kita bikin rata. Oke, lanjut, kita haluskan dulu dan kita bentuk untuk lebih rapi menggunakan diamond disc. Nah, kita haluskan dulu permukaannya supaya lebih mudah ketika mengamplas ya, karena batu kenyang air ini materialnya cukup keras dan padat. Ini lumayan boros amplasnya kalau amplas kasar, soalnya untuk batu kenyang air ini memang harus betul-betul bersih ya, kalau enggak kelihatan soalnya. Nah, ini setelah selesai kita haluskan, kita bentuk pola seperti ini. Agar mempermudah ini kita buat garis-garis ini dengan ballpoint atau pensil ya. Lalu kita ikuti pola-pola yang sudah kita bentuk tadi, kita ratakan menggunakan diamond disc. Diusahakan ketika menggosok ini harus pas ya, jangan sampai melewati garis yang sudah kita pola. Kalau sampai melewati itu nanti bentuknya sudah beda lagi soalnya. Nah, seperti ini, diusahakan betul-betul rata, jangan sampai ada yang cembung atau cepung ya, soalnya ini cutting. Kalau rata itu kan fungsinya juga untuk memantulkan cahayanya ya, juga biar terlihat lebih rapi lagi sudut-sudutnya. Nah, inilah hasilnya setelah dibentuk dengan diamond disc. Lalu untuk selanjutnya kita beralih ke amplas yang pertama, yaitu menggunakan amplas nomor 100. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika menggarap batu kenyang air ini, ketika mengamplas itu harus betul-betul bersih, tidak ada sisa-sisa atau bekas guratan dari gerinda ya, soalnya ini batunya bening banget, pasti kelihatan nanti kalau ada guratan sekecil apapun nanti kelihatan. Dan itu juga bisa mengurangi kualitas pantulan cahayanya nanti. Nah, ini untuk bagian atasnya kita bikin rata, harus betul-betul rata ya, jangan sampai miring. Lalu kita lanjutkan ke bagian samping-sampingnya. Nah, ini tergolong masih mudah karena di bagian atas itu sisinya masih agak sedikit lebar. Lain lagi kalau di bagian bawahnya nanti itu sudutnya lebih banyak dan lebih kecil-kecil ya.
bagian ini diusahakan itu betul-betul rata agar garis dan sikunya itu betul-betul presisi. Nah, ini hasilnya setelah menggunakan amplas 100. Sebetulnya ini belum mengkilap ya, cuman saya basahi menggunakan air jadi kelihatan agak mengkilap. Sebetulnya ini belum mengkilap, cuman sudah bersih aja. Nah, di bagian ini pada sudut-sudutnya nanti kita buat satu sisi lagi agar nanti bentuknya lancip. Jadi sudut-sudutnya itu enggak kotak tapi ya jadi segitiga semua. Karena setiap pertemuan garis itu kan ada sudutnya. Nah, kita bikin sudutnya itu pas di pertemuan garis itu dan posisinya agak ke bawah. Nah, seperti ini. Dan diusahakan sisinya agar sama ya, kanan kirinya. Jangan sampai ada yang menceng atau miring. Nah, lakukan ini ke semua sudut di bagian bawahnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti bagian atasnya juga kita bentuk lagi sudut-sudutnya biar rata semua dan lebih berkilauan ya cahayanya. Soalnya kalau batu jenis yang bening-bening seperti ini ya mainannya laster soalnya. Pantulan cahayanya itu sangat berpengaruh. Ya, kita lanjut ke amplas nomor 2, yaitu dengan grid 240. Nah, pada grid ini biasanya untuk batu pinyang air itu sudah lebih mengkilap ya, karena ini memang materialnya sangat padat dan keras. Tapi harus hati-hati juga karena grid 240 ini terbilang masih kasar ya. Jadi kalau kita geser sedikit saja nanti bentuknya udah beda lagi. Lumayan memakan banyak bidang soalnya. Nah, setelah selesai kita lanjut kepada amplas nomor 3. Ini saya langsung menggunakan amplas nomor 1000 karena memang sudah bersih dan sudah lumayan mengkilap ya. Fokuskan dulu. Nah, sebetulnya untuk proses pengamplasan itu sebetulnya sama saja, baik dari amplas dengan grid yang paling rendah sampai ke grid yang paling tinggi. Prosesnya itu sama dan caranya sama. Dan ini nanti di amplas 2000 nya juga enggak saya tayangkan ya, soalnya caranya juga sama. Kita skip saja. Yang penting ini buat teman-teman sudah paham caranya, tinggal kalau mau praktek ya tinggal dilanjutkan saja karena caranya masih sama untuk pengamplasan. Nah, dengan amplas nomor 1000 ini perputaran gerindanya itu agak dipercepat lagi karena ini fungsinya untuk mengkilapkan ya. Diusahakan lebih cepat dan ketika mengamplas itu boleh agak sedikit ditekan agar lebih cepat mengkilap. Cuman kalau kita menekannya itu posisinya nggak pas, nanti bisa garisnya menceng dan nggak presisi lagi, miring ya, bukan menceng. Kalau menceng itu bahasa sini, bahasa ngapak. Oke, kita lanjut terus. Prosesnya lumayan lama dan lumayan rumit ya, karena sisi yang harus diamplas itu betul-betul harus sama besarnya
sama mengkilapnya, biar semua sudutnya itu ketemu di titik yang tadi kita buat polanya menggunakan polgam tadi. Ini sudah kelihatan mengkilap. Ini sudah amplas 2000 ya. Hasilnya seperti ini. Nah, kita fokuskan. Nah, mungkin di tempat yang lebih terang ini akan kelihatan lebih jelas ya. Oke, kita coba keluar. Kita ambil gambarnya di tempat yang lebih terang. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat pantulan cahayanya di jari saya ya. Nah, sangat berkilauan pemirsa. Oke, sekian dulu tutorial video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.